Oke, salam Bioflok Nusantara. Teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba cek kondisi larva-larva yang kita sudah obati ya. Kemarin ini sempat terserang jamur, itu sekitar 6 hari yang lalu. Kematian itu ya mungkin ratusan per hari. Karena pada saat kita tebar larva itu bersamaan dengan hujan deras. Nah, hujan deras akhirnya suhunya itu mungkin bisa dibawa atau sekitar 24 atau 23 derajat. Itu bisa mengakibatkan ikan stres. Ikan yang stres itu akan muncul beberapa macam penyakit seperti Aeromonas, white spot, jamur. Nah, yang umumnya terjadi itu adalah jamur. Nah, ini sangat berbahaya karena jamur ini akan bisa membuat mati massal ikan. Saya kemarin coba mengobati lewat pakan, ternyata masih ada, belum terlalu signifikan perubahannya. Kemudian hari ini atau kemarin saya kurangi airnya. Satu kotak terakhir ya. Jadi kita pendederan 60.000 ekor di kolam diameter 10 ya. Kita tebar larva. Jadi umur ikan ini sekitar 1 minggu. Kita tebar larva ukuran di diameter 10 60.000 ekor. Nah, pengobatan kemarin yang saya lakukan itu kami tidak sempat video karena kita tidak persiapan untuk membuat kontennya, karena ini larva sangat harus hati-hati teman-teman. Jadi saya cuma memakai garam, Interflox, kemudian Super Tetra. Untuk takarannya nanti kita buat kontennya khusus ya untuk pengobatan takarannya. Jadi cara saya untuk mensiasati pemakaian bahan itu supaya hemat, ya saya kurangi kurangi volume airnya, karena saya sudah melakukan pengobatan itu ketika air 50 cm memakai garam cukup banyak, karena saya memberikan 1 kg per meter kubik. Tapi tidak bisa, masih ini, karena sudah diberikan garam, hujan lagi karena dia di top level. Nah, ini saya coba turunkan airnya. Alhamdulillah pada hari ini, dari tadi pagi sampai pada hari ini tidak ada kematian sama sekali. Tidak ada, biasanya ada yang mengapung, tapi ini dari tadi pagi kita cek sampai hari ini tidak ada kematian. Berarti pengobatannya alhamdulillah berhasil. Jadi teman-teman, kenapa saya turunkan airnya di 20 cm ya itu tadi, supaya bisa hemat bahan dan reaksi obat itu lebih cepat. Saya biasanya ya maupun ukuran 57, 35 dan lain sebagainya. Ketika terkena jamur ya saya lakukan hal yang sama, saya turunkan airnya sekitar 20 cm. Bahkan ketika saya melakukan pengobatan ekstrim, ya saya airnya kumpulin sedikit saja di tengah, tapi itu nanti kita buat kontennya khusus ya untuk pengobatan ekstrimnya. Kalau misalnya kita sudah melakukan pengobatan yang normal tapi belum terjadi perubahan, ya kita lakukan pengobatan ekstrim. Itu memang air harus air yang baru harus siap kita kucurkan ketika kita sudah menuangkan obatnya, karena kita memakai dosis tinggi. Itu karena airnya sangat sedikit, hanya terkumpul di tengah-tengah pipa pembuangan. Nggak ada juga di pinggirnya, juga nggak ada air. Kita kumpulkan ikannya, kemudian kita lakukan pengobatan. Tapi nanti kita buat kontennya khusus ya, karena sekarang ini kita lagi fokus untuk pendederan, karena kebutuhan larva untuk teman-teman atau kebutuhan bibit untuk di ukuran 57, standar 35 ya, 35, 46, 57 itu sangat banyak. Jadi ini kita tebar 60.000 ekor. Nah, kita tunggu sampai besok. Kalau terlihat sehat 100% ya kita naikkan level airnya secara bertahap ya. Nah, ini diameter 10 untuk mengisi air itu ya butuh secara bertahap, nggak cukup banyak volume airnya. Oke, jadi teman-teman nanti yang butuh bibit khusus yang ada di Sulawesi umumnya atau khususnya ada di Kabupaten Goa, Maros, Baru, Pangkep sampai daerah Bugis, naik Bulukumba,
silahkan datang ke lokasi kami. Dan yang mau belajar biovlog, nanti kita dampingi langsung. Karena nggak mungkin kita lepas begitu saja ketika mengambil bibit, ketika ambil probiotik yang kita buat, nggak mungkin kita mau lepas nanti, karena kami usahakan bisa mendapatkan hasil maksimal. Yang penting syaratnya adalah sesuai dengan SOP di lapangan, sesuai dengan metode yang kita berikan. Kemudian peralatan itu juga sesuai, seperti mesin aerator, bentuk kolamnya seperti apa, berarti sesuai. Karena ya percuma juga biasanya kita mau dampingi tapi aeratornya lemot, contohnya satu diameter 4 hanya menggunakan LP 40, yaitu berat lah. LP 100 agak mendingan, itu bisa, tapi mula agak berat. Tapi kalau mau enteng pakai LP 200. Kalau mau skala besar atau sudah di atas 4 kolam, ya saya sarankan pakai supercharge, karena harganya lebih mahal kalau pakai LP 100 atau LP 200 ya. 4 unit itu lebih mahal. Mending memakai supercharge, itu persiapan untuk 8-10 kolam. Nah teman-teman, sedikit informasi, jika teman-teman mempunyai pemijahan sendiri atau punya indukan sendiri, kemudian peliharaannya dari larva, siapa tahu teman-teman mau mencoba anak ikannya sendiri, silahkan, itu tidak jadi masalah. Kita saya menjual bibit, menyediakan bibit. Tapi kalau ada teman-teman yang bertanya mengenai masalah perawatan bibit, ya nanti kita ajari. Yang penting bisa menekan biaya operasional Anda, ya, seperti bibit. Tapi hati-hati juga teman-teman, jangan sampai bibitnya kerdil nanti ketika masuk di ukuran-ukuran tertentu. Nah itu lebih parah lagi. Saya sudah jalan sebenarnya. Saya sudah coba di kemarin waktu belum sempat pembenihan sendiri, saya punya indukan sendiri. Saya datangkan dari Jawa Barat, Sukabumi, dan dari Pasuruan. Itu ya saya beli bibit dari salah satu bibit di, kita tidak usah sebutkan namanya, tetapi saya pelihara sampai 7 bulan 8 bulan, ukuran-ukuran 3 jari 4 jari. Waduh, ini sangat ya lumayan rugi lah kalau menurut saya, karena pakan juga habis banyak waktu, listrik, obat-obatan, tetapi perkembangan dari bibitnya ini kurang bagus, dia kerdil. Oke, kembali kita kepada untuk perawatan larva ya teman-teman. Tidak usah banyak embel-embelnya dulu. Kalau untuk perawatan larva cukup garam saja, cukup garam dan antibiotik, kemudian tebar, itu saja. Nanti kalau misalnya berjalan beberapa waktu terus ikannya sehat, kalau mau bentuk airnya semi bioflok silahkan, tetapi hati-hati dengan takarannya, karena ikan kecil itu masih rentan. Kalau misalnya kalau misalnya kita balang vlognya sangat tinggi, itu sangat berbahaya, karena untuk ikan kecil itu katup misalnya masih sangat kecil untuk terbuka, dan ketika banyak kotoran ataupun vlog, nah ini bisa membunuh, karena katup insannya dia bisa nyangkut di insan. Oke. Jadi untuk satu unit LP 100 ini saya tebar 60.000 ekor. Insyaallah nanti kita akan tetap tebar sekitar 10.000 ekor. Tapi cuma mentok di ukuran 57 ya. 100.000 ekor. Nah, saya menggunakan satu unit LP 100. Satu unit LP 100 ini sangat menurut saya sangat tercukupi lah kalau cuma 60.000 ekor. 60.000 ekor tapi cuma ukuran 57. Untuk satu unit LP 100, karena LP 100 ini kan tidak ada pengaturan anginnya, outputnya itu tetap sama, output dia rata, mulai dicolokin itu dia rata. Kemudian saya kasih di sini stok kerang. Nah, stok kerang ini untuk menyetel anginnya, pembuangan angin ketika bibit masih kecil atau ukuran larva, ya saya setel ini teman-teman, saya buang anginnya sebagian, karena takutnya ikannya pada mabuk juga.
penyepadaman, Bu. Jadi teman-teman, silakan. Kalau yang kita tebar ini jenis kekar ya, kekar asli. Ini kekar asli Berska A, kekar monoseks. Yang teman-teman kalau ada yang butuh bibit berkualitas, insya Allah nanti kita sediakan. Tapi khusus yang ada di Sulawesi dulu kita belum bisa mengirim keluar karena indukan kita masih sedikit. Nah ini kita baru bikin lagi untuk kolam pembesarannya. Kita persiapan kolam pembesaran ya. Kita belum selesai semua. Jadi nanti kita akan penuhi di sini untuk kolam pembesaran. Kita punya ada 3 lokasi semua. Kita ada 3 lokasi. Satunya itu di kolam indukan. Kemudian di sini kita kolam penederan. Ini juga belum selesai semua. Tuh, teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar ya. Jadi lokasi kita di Kabupaten Goa, Kecamatan Patalasan tepatnya, Tenggo, Sulawesi Selatan ya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah mendukung channel saya berkembang dan mengikuti video-video saya, konten-konten saya. Semoga usaha kita semua tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam biovlog Nusantara. Salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.